Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Sekali lagi mohon dimaafkan jamaah rahmatullah karena ada sesuatu halangan sehingga kita sementara ini saya yang menghandle untuk review saja. Sama rahmatullah, kita sudah berada di tanggal 20 atau 19, karena ada dua kan. Jadi yang satu sudah ke 20, yang satu baru 19. Artinya nanti malam itu bagi yang 20 lanjut untuk malam 21. Berarti sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa carilah ya, carilah malam qadar. Jadi berarti ada usaha, ya, ada usaha. Jadi bukan kemudian kita duduk-duduk tidak berusaha, tidak beribadah, kemudian memperoleh Lailatul Qadar. Sama rahmatullah, beliau juga menyampaikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa puluhan terakhir yang ganjil itu adalah malam qadar. Kisahnya beliau sedang mendapat informasi dari Allah di dalam masjid. Tahu-tahu kemudian ada dua orang bertengkar. Artinya adu mulut kalau bahasa Indonesia ya. Bahasa itu kita pahami bahwa itu pertengkaran. Sampai akhirnya melupakan apa yang diterima oleh Nabi kita, sehingga menjadi lupa bahwa malam itu adalah malam qadar. Hikmahnya bahwa kita ini untuk memperoleh malam qadar tidak bisa Jogja atau jujuk saja. Berarti ada proses yang kita dibuat tidak paham kapan turunnya, dan itu memicu untuk kita berusaha sekeras-kerasnya di puluhan terakhir dari bulan Ramadan. Mari kita review bahwa tujuannya kan la'allakum tattaqun. Jadi jamaah rahmatullah, semua amalan yang kita upayakan mengerucut ke situ. Kalau bahasa Indonesia yang baru kan ada mengerucut gitu ya. Mengerucut ke titik takwa. Kita kemarin beberapa hari yang lalu sudah dengan para ustadz membahas ciri orang yang beriman. Salah satu yang sering saya sampaikan adalah surah Al-Anfal. Dan surah Al-Anfal ini di akhirnya, di ayat 1 akhirnya itu yang harus kita kuatkan ya, supaya kita ini benar-benar menjadi mukmin. Karena di situ persyaratan untuk takwa itu, kemudian persyaratan untuk taat kepada Rasul itu kalau kita semua masuk ke golongan orang beriman. Mari kita baca sama-sama. Kalau ada yang membuka gadgetnya, yang ada aplikasi, kalau saya salah bisa diingatkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil anfal. Lil anfal lillahi wa rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Ini sama, mari kita lihat. Kita diminta bertakwa pada Allah, kemudian memperbaiki hubungan di antara kita semua.
Mohon dimaafkan walaupun ini kita Zoom ya, artinya dalam arti kita belum pernah ketemu secara daring, maaf, kebalik, secara luring, kita ternyata dipersaudarakan dengan Zoom ini. Ada keterikatan, ingin kembali untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Takwalah, fattakullah, wa aslihu, perbaikilah di antara kamu sekalian. Kemudian di situ di ujungnya ada wa atiullaha wa rasulahu. Ya, wa atiullaha wa rasulahu. Mohon maaf saya mau menjawab dulu sebentar. Baik, jemaah sudah dijemput. Tapi insya Allah saya akan membersamai bahasa sekarang ya. Membersamai, Masya Allah. Macam-macam perkembangan bahasa kita. Atiullah wa atiur rasul in kuntum mu'minin. Ini yang selalu saya tekankan bahwa kalau seseorang itu beriman, pasti mau taat pada Allah dan Rasulnya. Itu setrik ya, jemaah. Nomor satu, dua itu Allah dan Rasulnya. Nggak bisa ditawar. Baru yang lain. Yang lain apa? Saya pernah gambar di PowerPoint saya ketika sedang santai gitu. Saya taruh yang nomor tiga itu orang tua. Ya, karena ridhollahu fi ridhol walidain. Ridhonya Allah itu tergantung dari ridhonya kedua orang tua. Berarti ini portal jamaah. Nah, baik mari kita kembali kedua yang pertama tadi Allah dan Rasulnya. In kuntum mu'minin. Ternyata jemaah sifat-sifat mukmin yang harus kita kembangkan dalam diri kita itu adalah bagaimana ayat yang kedua. Ayat yang kedua ini mari kita baca. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang pertama jemaah sifat yang kita harus mengevaluasi apakah kita sudah pada tahap itu. Kisah yang pernah saya sampaikan mungkin jemaah masih ingat, ada dua orang laki perempuan tapi masih saudara sepupu. Nah, saking cintanya, tentu karena ya cinta itu ya antara nafsu dan cinta itu kan saling apa ya, saling intervensi atau saling bahasa Jawanya ngul gitu. Terjadilah suatu peristiwa yang di mana dua orang ini sudah berada dalam satu kamar. Kemudian pertama yang ingat tentang Allah ini yang perempuan. Berkatalah dia, katakanlah bahasa Indonesia biasalah, Mas, kan ada Allah. Perkataan itu membuat goncangan hati dari si laki-laki. Mari kita simak yang tadi kita sampaikan. Seorang mukmin itu cirinya, idza dzukirallah, kalau disebut nama Allah, terguncang hatinya, bergetar hatinya, banyak dimaknai para ulama ya, ada yang terguncang, ada yang bergetar. Serta-merta ingat, menjauh dan menangis orang ini. Karena betul-betul merasa khilaf, kemudian taubat, dan memperbaiki diri. Bagaimana yang dituntutkan oleh Allah di dalam
deretan Ibadur Rahman. Nanti jamaah bisa membuka surah Al-Furqan mulai ayat ke 70 mungkin ya. Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khadabahumul jahiluna qalu salama. Di beberapa ayat berikutnya itu diterangkan oleh Allah bagaimana protokol taubat. Nah, orang ini bersama 3 yang lain terperangkap dalam gua. Kemudian masing-masing setelah putus asa tidak kuat untuk menggeser batu yang longsor dari atas. Ketika itu berteduh, kemudian tiba-tiba ada batu yang menutup mulut gua. Sudah berusaha sekian lama tidak bisa, akhirnya sepakat rundingan kita bertawasul dengan amal. Nah ini jamaah kemarin mungkin selama Ramadan ini sudah ada yang menerangkan tawasul. Nah ini tawasul yang sah. Tawasul dengan amalnya, amal solehnya. Nah, si orang laki-laki yang tadi hampir saja berbuat maksiat yang tergolong dosa besar, kemudian bermunajat pada Allah, ya Allah, sekiranya Engkau menilai apa yang aku lakukan dulu, mencegah tindakan maksiatku dengan saudari sepupuku yang aku cintai itu, semata-mata murni karena Engkau ya Allah, maka izinkanlah aku bisa menggeser batu itu. Bergeser jamaah, ya. Cuma 3 orang ini gesernya sedikit-sedikit, akhirnya bisa untuk keluar. Nah, salah satu ini yang dari 3 orang ini munajat dengan wasilah amal mencegah kebaikan. Jadi kita dalam ini mendapat pelajaran satu bahwa kalau hati mendengar kata Allah berguncang atau bergetar, akhirnya kembali kepada real yang benar ya. Jadi karena deretan dosa yang besar itu di dalam surah Al-Furqan Ibadur Rahman yang saya baca tadi, terakhirnya disebut berzina. Ya, sama Allah sekarang ini berzina sudah dimanipulasi sehingga seolah-olah sah. Karena inilah itu cinta ini dan sebagainya. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jamaah bergetar hati kira-kira demikian gambarannya. Lagi kita ulang baca. Walladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Berikutnya, nah ini yang makanya kita mengajak jamaah dan saya juga mengusulkan agar jamaah juga mengajak yang lain, saudara, kerabat, sahabat, teman untuk diajak masuk sini karena di sini dilantunkan ayat suci Al-Qur'an. Di berarti bagian 2 dari ciri orang mukmin ini wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi ada 3 ya. 1 bergetar hatinya, 2 jika dibacakan ayat suci Al-Qur'an maka semakin tambah imanlah dia. Zadathum ya, bertambahlah keimanannya. Maka jamaah mari kita sesuaikan diri atau kalau mau dibalik kita evaluasi apakah kita ini sudah masuk ke kriteria mukmin di dalam surah Al-Anfal ini. Karena kriterianya sangat luar biasa ya jemaah. Kalau belum masih ada waktu. Karena itu kalau dipadu dengan ihsan yang dulu kita bahas anta'budallah ka'annaka tarahu wa ilam takun tarahu fa innahu yaraka itu akan menguatkan kita dalam posisi seorang yang beriman yang patut disebut oleh Allah dengan sebutan yang sangat tinggi nilainya. Ya ayyuhalladzina amanu. Mohon maaf jamaah ini saya sambil menenteng koper karena ini sudah mulai dalam perjalanan menuju ke. Mau saya matikan dulu ya jamaah.
kita ke matikan kamera maksudnya. Kita akan menuju ke stasiun Tawang. Jamaah rahmatullah, artinya kalau kita ini beriman pada Allah, berarti kita ini tambah beriman manakala kita dibacakan ayat suci Al-Quran. Ya, maka kalau sebaliknya, maaf, ini ada ya, baik, Assalamualaikum, mohon maaf karena kendala sinyal, saya terpental. Ya, jadi kriteria atau kategori yang ketiga adalah orang yang bertawakal pada Allah. AC-nya bisa dinyalakan. Bertawakal pada Allah itu dideskripsikan di ayat ini jamaah, yaitu alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi orang tawakal pasti itu ya. Pasti ada Gojek yang pasti nanti mempunyai sifat-sifat yang disebut oleh Allah langsung ini ya, bahwa yaitu mendirikan sholat. Jadi kalau ada orang bilang saya bertawakal tapi tidak mendirikan sholat, itu artinya tidak bisa. Ayat 1-2 itu. Ya. Silakan dibuka sama-sama, barangkali saya ada kesalahan melafalkan atau salah dalam terjemah, bisa diingatkan. Kita saling belajar. Jamaah rahmatullah. Yang berikutnya adalah semua harta yang diberikannya dikeluarkan. Dan di ujungnya itu orang ini adalah orang yang benar. Alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Jadi keimanannya benar jamaah. Jadi maaf. Kalau belum seperti ini berarti keimanannya masih belum sempurna jamaah. Jadi ada yang mengatakan saya beriman gitu ya. Apalagi kalau hal-hal yang kritis. Pokoknya beres mas, amanah. Amanah gimana? Kalau administrasi Allah SWT dalam surah Al-Baqarah sudah menyampaikan kalau kamu punya transaksi keuangan dalam satu masa tertentu, tulislah. Berarti ada kwitansi. Itu sudah disebutkan oleh Allah beberapa tahun yang lalu. Jadi kalau ada yang ulang utang atau pokoknya mana mas, ini saya pegang dulu, nanti beres. Tidak bisa, itu melanggar Al-Quran. Maka sekarang banyak terjadi hal-hal yang sangat luar biasa karena itu banyak yang mengingkari. Mana buktinya? Itu jadi satu hal yang betul-betul terjadi musibah. Jadi jamaah kalau hanya kita urai ayat ini, Masya Allah, kita ini sudah mendekati kriteria apa? Jauh dari kriteria. Yang kalah hanya Allah dan jamaah semua sendiri termasuk saya. Mudah-mudahan di Madrasah Ramadan ini sudah hari ke-20, mudah-mudahan memperoleh hidayah, taufik, sehingga kita betul-betul dikuatkan imannya. Alhamdulillah, berikutnya ialah kita menguji lagi diri kita dengan takwa, karena tadi kita di ujung Ramadan di akhirnya kita keluar menjadi pemenang kan, menjadi orang yang kembali iftar. Jadi ada dua makna, banyak diskusi. Iftar boleh makan lagi, yang satu mengatakan fitri, suci lagi. Ya baiklah, dua-duanya boleh kita kumpulkan seperti yang diajarkan oleh Ustadz Rosihan ya. Jadi kita
Kalau ada khilafiyah bisa dikumpulkan, kumpulkan aja. Berarti kalau nanti Idul Fitri kan kita la'alakum tatakunnya tercapai. Di mana itu kemudian jadi Idul Fitri. Ya kan? Itu. Jadi, sama Allah itu masalah iman. Masih banyak ya, ya kriteria orang beriman di Al-Quran. Lain kali kita bahas. Itu yang sangat penting ialah soal hati. Jadi kembali lagi, kalau beberapa hari yang lalu saya selalu menjelaskan tentang kolbu yang isinya 4 ya jemaah. Mudah-mudahan nanti saya share ulang ke jemaah sehingga nanti bisa diketahui isinya kolbu itu. Bagi yang baru masuk mungkin tergabung. Di situ kan bergetar hati ini yang mana? Berarti ada komponen al-fuad dan as-sodr. Ya, mungkin juga an-nafs, karena an-nafs adalah keseluruhan jiwa. Pasti bukan al-hawa, karena al-hawa ini mengingkari ya kan. Ya hanya karena keinginan atau memuaskan dirinya. Sama rahmatullah, mari kita lanjutkan. Takwa itu paling tidak secara minimal saja yang kita pahami dari surah Al-Baqarah ayat yang pertama sampai 5 ya. Itu Masya Allah kalau kita amalkan luar biasa. Kalau kita baca Alif Lam Mim itu kita serahkan maknanya kepada Allah. Kalau mungkin sekarang ini ada istilah kode, ya kode itu yang bisa mengurai maknanya adalah Allah. Berikutnya ini, dalikal kitabu la raiba fi hudal muttaqin. Jadi dari ayat ini nanti ada sifat-sifat yang luar biasa di Al-Quran. Satu, la raiba fi. Jadi seorang yang bertakwa nggak ada keraguan untuk mengimani Al-Quran. Nggak ada keraguan untuk mengatakan Allah tidak adil, misalnya hanya karena pembagian waris. Nggak ada beritanya atau nggak ada kebenarannya kalau mengatakan Islam kejam karena membolehkan poligami. Nggak ada benarnya orang yang mengatakan, wah Islam potong tangan, dirajam, dan sebagainya. Loh itu kan terbukti kemudian angka kriminalitasnya turun, sudah diterangkan oleh Ustadz kita dulu, yaitu Ustadz Dhani Muhtada. Kita doakan semoga cepat sembuh ya, beliau terkena satu penyakit. Amin. Jadi angka kriminalitas di Timur Tengah, Saudi Arabia itu rendah sekali jamaah. Karena apa? Efek jerahnya masuk kan. Nah di kita kan bilang efek jerah, malah nyurinya, masya Allah nggak tanggung-tanggung, triliun jamaah, masya Allah ini sudah kayaknya apa langit mau runtuh ini, masya Allah. Nah, ya. Lalu ibafi itu ya Qur'annya, ya kitanya nggak akan apa lam yartabu di dalam surah Al-Hujurat jamaah nanti dibuka. Sumalam yartabu. Seorang beriman itu nggak ada keraguan lagi. Qur'annya nggak diragukan, dirinya tidak meragukan. Klop. Ya. Nah, Hudal Mutakin petunjuk. Berarti jamaah buka terus soal Quran supaya selamat. Karena dia petunjuk. Saya sering menyampaikan pada jamaah di kampung saya atau di tempat lain. Duh, kalau kita mau beli handphone, tanya speknya, macam-macam, ini yang terbaik. Dan setelah dapat speknya, transaksi selesai, dibeli, dapatlah handphone. Apa yang dilakukan pertama? Manual sama. Kalau salah mengoperasikan dari awal, mutu barang ya. Sama rahmatullah, lah kita ini sudah dikasih tahu hudalil muttaqin, ya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kok tidak mau buka Al-Quran? Alhamdulillah di majelis kita belajar terus Al-Quran. Ada yang
belajar baca, ada yang belajar tafsir, ada yang tahsin, ada yang ini itu. Sehingga kita ini pokoknya jamaah, manualnya kita buka, pedomannya kita buka. Karena Al-Quran itu hudal linnas di surah Al-Baqarah kan, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di surat lain tibyanan likulli syai. Quran itu Masya Allah ini terbukti sekarang semua hal kalau dikaitkan Al-Quran nggak ada yang salah. Sampai ayatnya berapa yang berlawanan, misalnya bumi dan langit, laki perempuan, buruk dan baik, akhirat dan dunia, matahari dan rembulan dan sebagainya, dan sebagainya. Nggak ada yang bisa membantah kebenaran Al-Quran, walaupun dicaci maki di mana-mana karena mereka belum belajar. Silakan belajar, pasti masuk Islam. Saya sudah pernah cerita sini, seorang teolog agama Kristen, menjadi rektor, masuk Islam cuma Bututi itu saksinya juga, saya saksinya, Pak Udin saksinya di musolanya beliau. Dia mengatakan 10 tahun saya menggeluti Al-Quran. Gak ada yang ketemu jeleknya atau salahnya. Bahkan saya semakin hari semakin meragukan kitab suci agama saya sebelumnya. Masya Allah. Jadi jamaah yakin nih bahwa petunjuk untuk orang bertakwa itu adalah Al-Quran. Hudan lil muttaqin. Kayaknya santai aja lewat karena sering untuk dibaca ketika tahlilan ya. Ayat ini pasti dibaca kan. Kemudian disusul dengan billahi ma fis samawati ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum biillah kan. Jamaah yang ikut yasinan atau tahlil pasti ke situ ya. Nah, ini mari kita kuatkan, berarti manualnya orang bertakwa ya, petunjuk harian, petunjuk hari demi hari, minggu, pekan demi pekan, bulan demi bulan, sampai ajal menjemput kita adalah Al-Quran. Tentu nomor 2 adalah as-sunnah. Ya, mari kita lanjutkan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita lihat selalu diulang-ulangkan yuqimuna sholata dan membayar zakat atau yang infak yang sunnah atau yang lain-lain. Masya Allah. Jamaah, mari kita lanjutkan. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Nah, ini diplesetkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kan kamu iman pada Taurat, iman pada Injil. Mestinya kan harus mengakui mengakui yang dulu-dulu ya. Mari kita kembali bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup Nabi. Sudah berarti redaksi yang terakhir kan ini. Karena seperti Isa saja menyampaikan, Qala Isa bin Maryam ini Rasulullah ilaikum. Dilanjutkan bahwa membenarkan apa-apa yang ada di dalam Taurat. Ya kan? Nah, kemudian lahir ada nabi berikutnya, berarti menjelaskan juga Taurat, Injil, dan lain-lain yang dulu, tapi menjadi nabi yang bukasan, maka Al-Quran menjadi finalnya, redaksi finalnya dari ketentuan Allah atau manualnya. Dan Allah, mari kita lanjutkan. Maaf Mas Idin, nih spotlightnya kok bukan saya, coba saya cek. Spotlightnya malah admin ya, atau mungkin sudah betul dari jamaah sudah ya. Nah, jamaah itu sebagian aja, tapi harus lanjut ke ayat berikutnya, karena itu yang harus kita hindari. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu
cover menjadi bahasa Inggris ya, jadi artinya tertutup. Sawaun, sama saja atas mereka, alaihim a'andat lahum, kalau kamu beri peringatan, amlam tungdirhum, apa kamu tidak beri peringatan, sama, la yu'minun, tidak akan beriman. Karena apa? Khotamallahu ala qulubihim, karena sudah dikunci mati. Khotam, ya, sudah dilak, bahasa guru tadi lu. Wus di unlak dini Allah, bahasa Jawa. Bahasa sekarang ya sudah dikunci mati atau sudah disegel. Khotamallahu ala qulubihim. Nah, jamaah masih ingat ya surah apa? Al-A'raf 179 kan? Di situ Allah menyampaikan walaqad darokna di jahannama katsiran minal insi wal jinni lahum qulubun la yafqahuna biha. Nyambung ya. Nanti dikaitkan, coba dibuka. Jadi jamaah saya sarankan membuat apa blok note atau membuat menyiapkan blok note atau kertas, tulis ayatnya, ayat surat ayat, nanti dikaji ulang ya, nanti bisa sedikit-sedikit untuk membuat komprehensif pandangan kita terhadap Al-Quran. Jadi ini orang yang sudah dikunci mati hatinya, ya, itu lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia punya hati tapi nggak bisa untuk memikirkan kebenaran, membedakan benar salah, membedakan baik buruk. Udah, pokoknya yang penting happy. Nah itu bahaya jemaah. Kalau saya memandang itu, saya sering tersenyum kalau orang baca. Kalau saya baca, yang penting happy. Karena itu nanti terdorong untuk mengembangkan sifat apa, komponen apa dalam kolbu, yaitu komponen al-hawa. Yang penting happy, apapun yang caranya dan parameternya dan garisnya atau langkahnya, pokoknya happy. Nah ini bahaya ya. Kalau saya, yang penting Allah ridho. Ya, begitu sama supaya kita ini sama-sama selamat di dunia dan akhirat. Jadi banyak hal yang mendorong kita untuk mengingkari yang kita yakini, atau untuk membelokkan yang kita kerjakan, atau membelokkan langkah kita. Itu banyak sekali di dunia ini. Mari kita terus-menerus sering, makanya Allah awal saubil hak, awal saubil sabr, diulang-ulang kan. Suatu ayat itu diulang di tempat lain, di surat A, surat B, surat C, dan sebagainya. Karena memang manusia itu lemah kan. Di dalam surah Al-Ma'arij, jamaah sudah diberitahu bahwa manusia itu do'if, ya, lemah, suka grundel, mengeluh, keluh kesah. Kalau mendapat keberkahan atau kenikmatan, lupa dia. Nah, maka ilal musallin, ya kan? Masih ingat ya? Nanti dibuka Al-Ma'arij 1925 untuk pedoman kita, jangan sampai kita masuk ke manusia yang lemah itu, manusia yang berkeluh kesah, manusia yang kalau ada kemarau, keluh panasnya, masya Allah. Kalau ada hujan, waduh, cucian nggak bisa nih, aduh, bakulan es nih ya, esnya nggak laku nih, dan seterusnya, nggak pernah bener. Ilal musallin, kecuali orang-orang yang sholat, alaihim ala salatihim daimun. Harus syaratnya daim, continue, tidak boleh salat ya, salat tidak. Artinya itu hanya dangdek gitu, orang Jawa bilang ya sok sholat, ya sok tidak. Harus continue, karena ibaratnya adalah jemaah mungkin pernah belajar kok diproteksi, file-file yang akan merusak diproteksi, masuk ke laptop kita atau komputer kita. Nah, sholat itu kita pahami sebagai benteng, itu kayak kapsul. Orang Israel bikin superdome, ini nggak bisa ditembus oleh rudalnya Hamas. Kita harus punya itu. Kalau kita sholat 5 waktu, wah,
kebal kita terhadap serangan syaitan ya, dan dihapus dosa-dosa kecil ya. Kalau dosa besar nggak bisa, hanya dengan sholat di antara sholat dengan sholat nggak bisa, di antara Jumat dengan Jumat nggak bisa, di antara Ramadan dengan Ramadan bisa, karena syaratnya dosa besar adalah taubat nasuha ya. Sama kita berarti sifat orang kafir jangan kita ikuti atau jangan nempel pada diri kita, atau pilih-pilih. Kemarin sudah diterangkan di surah Ustaz Akamsyah itu, Abdullah Akamsyah itu surat Al-Baqarah 85. Nanti disimak lagi sama ya. Apakah kamu beriman kepada sebagian dari Al-Quran ya, kemudian takfuru nabi ba'd, iman sebagian kufur sebagian, apa balasannya? Hizyu fil hayatid dunya, akan diberi kehidupan yang hina di dunia. Mungkin pakaiannya akan bagus, rumahnya mentereng, tapi masya Allah kehinaan itu kadang-kadang tidak disadari, tahu-tahu datang ya. Kemudian dibawa ke akhirat, diberi adab yang syadid ya. Jadi jemaah kaji ulang surah, kaji ulang surah Al-Baqarah 85 ya jemaah, sehingga nanti kita terhindar dari sifat itu. Pokoknya seluruh Quran kita imani, nggak boleh iman sebagian, nggak boleh kufur sebagian. Sama rahmatullah, nampaknya ada suara stasiun yang keras. Saya mungkin mengakhiri sementara atau menghindar print dulu. Saya akan menghindar ke agak jauh supaya terhindar dari keroncongnya yang untuk pelayanan kepada kita para penumpang. Sama rahmatullah. Baik, teman, saya akan mencari tempat yang agak menjauh dengan suara. Kita tolong batasnya. Kanan, ya, kanan bisa. Oh, ini. Oh, boleh nih. Ternyata spraynya bukan 4 poin. Baik, teman, dari situ dulu mungkin ada diskusi. Kalau ada pertanyaan, saya akan jawab kalau bisa menjawab. Kalau tidak bisa menjawab, banyak Ustadz nanti kita tanya ya. Kemudian kita urutkan lagi review gimana sih pengerucutan yang disebut takwa. Dari sebagian jamaah nanti mungkin PR ya, PR untuk ini ayat lain yang bisa jamaah simak itu adalah bisa langsung. Ya, ini fasilitas ya, Pak. Nah, sudah buka nih. Ya. Ya, tidak usah ngeprint lagi, masuk. Nah, saya akan mencari keretanya, ya, yang bisa naik. Yang mana keretanya ini? Oh, ini sudah. Baik, jamaah, apakah ada pertanyaan? Kami persilahkan atau sharing dari jamaah, atau mungkin tanggapan karena mungkin saya salah dalam menyampaikan konsep. Ya. Silakan coba ada.
Oh, ada chatting ini saya baca ya. Oh, sudah. Alhamdulillah, mari kalau ada yang bertanya, kalau tidak ada saya kasih PR lagi jemaah untuk membuka surah Al-Baqarah 177. Ya, boleh dicatat jemaah. Deskripsi orang takwa ada di surah Al-Baqarah ayat 177. Alhamdulillah kita sampai di tempat duduk. Silakan jemaah kalau ada yang ingin menyampaikan atau informasi atau pertanyaan, dipersilakan. Siapa? Selanjutnya boleh di PR lagi, tulis sama nulis lagi, boleh dibuka surah Ali Imran ayat 133 sampai 135. Wah, deskripsi yang Al-Baqarah 107 jamaah itu Masya Allah. Kalau kita terapkan pada diri kita, umat Islam yakin akan unggul. Karena sifat-sifatnya tadi. Ya, review sedikit saja. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala masyriqi wal maghrib dan seterusnya walakinnal birra man amana billah. Tolak ukur pertama kebaikan adalah iman, jemaah. Bukan yang lain. Berikutnya memberi harta yang dicintainya kepada kaum kerabatnya. Berikutnya kepada Ibnu Sabil. Jadi ada kalanya orang menuntut ilmu misalnya di tengah perjalanan kehabisan uang saku, datang kepada jamaah meminta pertolongan. Itu masuk di sini, masuk di surah Al-Baqarah. Jamaah kalau memberi akan masuk kriteria itu. Nah, di situ disebut oleh Allah ulaika ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Itulah orang-orang yang benar dan itulah orang yang bertakwa. Di situ ada juga yaitu kalau berjanji menepati. Ini banyak dari antara kita mengatakan insya Allah, bahkan sudah levelnya tinggi sama jawab insya Allah di WA tapi nggak datang. Bahaya jemaah. Kalau kalau mau yang benar jangan insya Allah. Insya Allah saya akan ngecek jadwal yang saya akan kerjakan sesuai dengan tanggal undangan itu. Wah kepanjangan lah, iya emang kita ini hidup supaya selamat ya, panjang dikit nggak apa-apa. Saya akan cek jadwal, apakah hari itu ada kegiatan pada, nanti saya beri kabar berikutnya. Nah itu malah bebas sama, udah nggak ada tanggung jawab untuk ini. Tapi kalau yang mau lebih bagus lagi, yang ma'ruf, Dek atau Pak atau Mbak, ternyata jadwal saya di tanggal itu, saya mau memberi tausiah buka bersama di tempat A. Mohon maaf ya sampaikan sama Pak Ketua, saya tidak bisa hadir. Gitu sama. Bukan kemudian insya Allah kemudian nggak ada beritanya. Masya Allah ini banyak terjadi. Meskipun levelnya dosen, meskipun levelnya ustadz. Nah untuk juga menjadi maaf ya, bukan merendahkan ustadz, tapi ini penting untuk kita pahami konsistensi janji itu sampai Rasulullah mengatakan al-wa'du jainun. Sesaat lagi, kereta api Argo Sino. Dear passengers, masih ada bahasa Inggris.
Baik, eh, biasanya ayat-ayat nomor ini agak meleset Ibu Puput ya. Malam yartabu kata kuncinya. Pelanggan yang kami hormati, demi Berarti ketertiban dan imannya kenyamanan tidak dalam goncang perjalanan lagi. kereta api. Maaf. Ya, baik. Pengumuman ini mau berangkat awal, jadi agak jeda sebentar. Ya, di Pelanggan yang kami hormati, pengumuman sih demi maaf. menjaga keamanan. Mudah-mudahan sudah selesai itu pengumuman. Maaf. Sama rahmatullah. Tadi Bubut kalau googling bisa, kuncinya orang yang beriman itu ialah orang yang tidak ragu-ragu lagi. Ya, mereka beriman dengan teguh, kemudian tidak ragu-ragu lagi. Nanti diklik, insya Allah nanti pilihannya ada. Pilih yang ala kejuran. Berikutnya jemaah di surah Al-Baqarah 177 itu, saya kalau bilang orang beriman dan bertakwa, kalau Indonesia mengungkapkannya dengan imtak, itu pasti unggul jemaah. Pasti itu. Saya sudah menelaah banyak orang yang mengamalkan iman dan takwa itu unggul dimanapun dia berada. Di kampus pasti unggul. Ya, karena dia kalau berjanji tepat. Ya. Kemudian dalam situasi apapun dia kuat. Ya, dalam situasi longgar kuat, situasi sempit kuat. Bahkan di ayat 17 Al-Baqarah ini, kalau dalam peperangan, ya. Nah, berikutnya sifat yang hebat adalah melepaskan atau memerdekakan budak. Nah, ini kan berarti sifat-sifatnya itu nggak mau ada orang dalam tindasannya. Nggak mau ada orang yang terjerat olehnya. Jadi perbudakan jangan dipersempit hanya dulu ada orang yang dijual belikan untuk dibeli kayak Nabi Yusuf sebelum jadi Nabi. Bukan, tapi perbudakan yang lebih hakiki adalah jika Anda mempunyai staf sampai tidak berkutik, ya pokoknya tergantung sepenuhnya pada Anda misalnya, atau dan sebagainya, tidak hanya staf. Atau kalau ini pemimpin negara atau pemimpin yang bersifat kementerian ini, kalau apa mengendalikan orang sampai dalam keadaan terjajah itu bahaya, masuk ke dalam perbudakan. Maka itu doa Rasulullah kan, nah, kita kaitkan ya komprehensifness-nya, doa pagi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, dari rasa sedih dan stres, ya, atau apa lebih berat dari stres itu adalah eh, eh, ngenes bahasa Jawa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, a'udzubika minal ajzi wal kasal, kelemahan dan kemalasan, a'udzubika minal jubni wal bukhli, pengecut dan bakhil. Uangnya banyak tapi nggak mau haji, uangnya banyak tapi nggak mau zakat, ya, uangnya banyak nggak mau infak, ya, mau seneng-seneng tapi wakafnya lali atau lupa dan seterusnya. Nah, dan seterusnya. Nah, kemudian yang terakhir, Allahumma ini auka minal min wala batidda ini, auka min wala batidda ini wa kohri rijal, dari apa hutang. Nah, hutang ini jamaah jangan lupa nanti gorim kasih anu ya, dikasih zakat ya. Orang sister kita yang gorim banyak utang. Ini pasti banyak utang nih, karena habis pemilu kan. Nah, ini banyak orang bangkrut. Saya kemarin pernah juga
di telepon teman, saya butuh ini Pak, gimana kalau saya diberi kelonggaran ini. Habis pemilu Pak, saya sambil tersenyum menjawab, kok sama? Jamaah, ya, ini jamaah harus menghindarkan diri dari sifat yang tercela yang 8. Dan sebaliknya tidak menjadi orang yang memperbudak orang lain. Ya, menggola badida ini kohri rijal ya. Kalau kita malah bersifat rijalnya kita jadikan kohri rijal, orang yang terjerat atau orang tertindas atau orang yang semacam dalam genggaman orang lain, nah ini berarti kita malah berdoa tapi malah melakukan yang sama pada orang lain. Alhamdulillah dari kita jangannya. Jemaah berikutnya di surah itu ya betul-betul deskripsi tentang orang takwa, karena di ujungnya tadi ulaikal ladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun itu sangat komprehensif. Jadi jemaah mari kita kaji Al-Baqarah 177. Baik jemaah yang berikutnya yang sudah pernah saya baca di majelis taklim ini dan biasanya saya maknanya sebagai ayat halal bihalal ini. Para ustadz itu sering mengeluarkan ayat ini ketika memberi ceramah halal bihalal. Maka mudah-mudahan kalau sering halal bihalal hafal ayat ini, yaitu surah Ali Imran. Mari kita baca pelan-pelan, kalau saya salah diingatkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wasari'u. Perhatikan, bersegeralah. Cepat-cepat toh bahasa Jawanya. Sigrau. Sigrau. Nah, segera itu ternyata guru saya dulu membacanya sigra. Segeralah. Ila maghfiratun min rabbikum, kepada pengampunan dari Tuhanmu, wa jannatin, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya, di redaksi ini kan arduhas samawati wal ardu, yang luasnya seluas langit. Samawat loh jemaah, harus perhatikan dengan jeli, bukan sama ya. Kalau sama itu tunggal, kalau as-samawati itu jama', as-samawati itu jama'. Berarti langit banyak ya. Maka sampai sekarang para ahli nggak bisa menemukan batasnya angkasa itu seberapa, nggak pernah. Karena ketemu terus kan, Bima Sakti katanya. Jadi rasi bintang dalam kelompok di mana ada inti yang diputari oleh para bintang. Kalau kita intinya adalah matahari kan, diputari oleh semua planet yang kita tempati, planet yang ada dan yang kita tempati namanya bumi ini berputar, pusatnya ada matahari. Itu terus ketemu oleh para ahli karena penemuan lensa makin hari makin canggih. Berarti apa? Ilmunya Allah kan luas, ya kan? Jadi dulu sudah pernah kita bahas, bahwa utitum minal ilmi illa qalila. Allah tidak memberikan ilmu pada manusia itu kecuali sedikit. Ya, surah Al-Isra ya. Maaf, nomornya lupa. Ya, baik. Kita ke surat ini. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi deskripsinya adalah satu orang yang bersedekah atau berinfak di jalan Allah tentu saja ketika longgar. Kemudian ketika sempit, wal kadhiminal ghaidha. Jadi bukan tidak ada marah sama, perhatikan wal kadhimina, mengendalikan ya. Jadi al-hawa itu kita kendalikan. Dalam konsep saya yang gambarnya hati, kita pepet saja sampai mojok gitu ya, kecil mojok masih ada. Kita perlu nafsu karena untuk makan perlu nafsu, untuk ini itu kebutuhan vegetatif ya, atau kebutuhan tanam-tanaman dan binatang itu perlu nafsu. Jadi al-hawa kita tekan seminimal mungkin tapi masih fungsional sebagai manusia. Tapi al-fu'ad, as-sadr, an-nafs kita kuatkan, kita perbesar. Nah, sehingga
orang yang punya kolbu yang hebat ya, kolbu yang salim itu marah tapi bisa mengendalikan. Bagaimana mengendalikannya? Tidak keluar kalimat yang atau kata yang menyakiti orang lain, jelek, kotor gitu kan. Misalnya kepala menjadi ndas, ya itu kan tidak bagus. Kemudian kebun binatang keluar, tidak mungkin. Atau mungkin malah fisiknya yang dikendalikan oleh hawa. Dalam keadaan demikian, misalnya orang marah, jamaah itu, kalau pandangan saya dalam belajar kolbu, sementara komandannya al-hawa. Hati-hati, wah destruktif jamaah. Nah, saya kemarin pernah menyampaikan pendapat Prof. Habibie ya, ada orang yang tampaknya santun ya, manis mukanya, tapi kejamnya minta ampun. Nah, Kemal Pasha Ataturk misalnya ya kan, Nazi sebagainya itu ya. Nah, baik jamaah, berikutnya apa? Mengampuni kesalahan orang lain, memaafkan orang lain. Dan ujungnya waladina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Sedikit deskripsi tentang takwa, tentang iman atau al-mu'min yang bisa saya share, mudah-mudahan bermanfaat. Tapi masih ada 2 menit. Kalau masih ada yang tanya mungkin bisa ngelonjak 5 menit setelah jam 7, dipersilakan. Sekali lagi mohon maaf, Ustadz Rozian tidak memberi kabar, tapi tidak bisa telepon, berarti ada sesuatu yang tidak mungkin dihindari. Jadi nanti saya sampaikan, kalau berkenan, jadwal yang masih ada yang untuk saya, nanti untuk beliau. Silakan jemaah kalau ada pertanyaan atau tanggapan atau sharing mungkin. Kalau tidak ada, saya serahkan pada Ananda Via ya, silakan ditutup. Biasanya tutup dengan umul kitab ya, Al-Fatihah sambil berdoa kepada Allah. Kita melatih anak muda jemaah supaya pinter menjadi moderator, berikutnya nanti menjadi orang yang memimpin umatnya, keluarganya, umatnya, dan negeri kita. Silakan, Via. Ya, terima kasih saya sampaikan kepada Ustadz materi, Ustadz Mas Rifan Jamil, atas materi yang telah disampaikan. Untuk terakhiran, yakni kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis ya Ustadz. Fatihah dulu. Berdoa sesuai hajat masing-masing dengan membaca Al-Fatihah. Berikutnya nanti ditutup dengan doa kafaratul majelis. Silakan. Oke. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Datang di kereta api Argo Sindoro yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Gambir. Ya, marilah kita tutup pengajian pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum. Sering latihan nanti makin hari makin terampil menjadi moderator. Banyak Ustadz Mas Rifan Jamil atas waktunya. Al-Quran ya. Oke, jemaah terima kasih semuanya. Mohon maaf tidak menyapa dan tidak belajar doa jemaah. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih telah buka dari Jakarta sebagai Dear passengers, welcome to Argo Sindoro train.
which will take pihak us to our final akan destination of menerima Gambia infak jamaah mudah-mudahan The trip penuh takes berkah around 5 malam di Makkah. hours. Baik jamaah, kita tutup If you need help or kita other tutup information, zoomnya ya. you can contact Sampai our ketemu officer kalau for this besok trip. pagi. For your Saya convenience akan and bisa security, semampunya we untuk urge you to remain menggantikan Ustadz vigilant ya. about Memang your ini belongings. kalau bahasa We will not kerennya be force responsible majeure, for any lost or tapi damaged alhamdulillah items. bisa Please kita be informed manfaatkan that this untuk is a mengkaji ulang non-smoking review ya, train. mudah-mudahan You are manfaat. not allowed to Terima smoke kasih. anywhere on the Billahi train, taufiq wal hidayah. including in the Wassalamualaikum toilets or on warahmatullahi the landings. wabarakatuh. Enjoy your trip. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustadz. Sama-sama. Sama